masuknya sentuhan teknologi digital di dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya akan mempersingkat dan mempercepat sebuah proses dalam satu perusahaan gitu. Background pendidikan saya itu di civil engineering, jadi lulus dari Universitas Pelita Harapan itu tahun 2009, kemudian pernah di konsultan juga oil and gas sebagai civil engineer, kemudian lanjut lagi ke bisnis konstruksi tahun 2016-17, properti di Indonesia, konstruksi ya di Indonesia nggak terlalu baik seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya berpikir kayaknya harus punya satu bisnis baru yang sifatnya digital base, dan akhirnya ketemu model bisnis yang sedang dikerjakan sama Help saat ini. Di Help saya dipercayakan untuk menjadi eksekutif sebagai namanya CEO, kemudian juga sebagai founder di Help. Ya, tugasnya sehari-hari di Help ya ngawasin tim teknologi untuk memastikan bahwa apa yang sedang kami bangun ini itu sesuai sama timeline dan sesuai sama target yang ditetapkan sejak awal. Indonesia kan perusahaan-perusahaan digitalnya maju mungkin sekitar 5 tahun terakhir gitu. Dan semua produk-produk yang ada di startup baru ini bermunculan, semuanya produknya sangat bagus, sangat memberikan solusi buat masyarakat gitu. Hanya saja jadinya jumlah yang terlalu banyak itu ternyata menimbulkan problem tersendiri. Nah, itu yang di Help kami coba gabungkan ke dalam satu apps, sehingga nantinya menjadi pintu gerbang untuk seluruh orang-orang masyarakat yang mau menggunakan layanan digital, jadi cukup via Help saja gitu. Why-nya dari Help itu kan to make life easier, how-nya adalah using information technology to orchestrate, dan what-nya itu sendiri adalah as a digital service orchestrator. Apps atau web gitu, itu kan sebuah barang yang tidak terlihat bentuknya gitu, sehingga ketika mengimplementasikan menjadi sebuah produk dengan posisi barang tidak terlihat mata gitu, itu agak sulit, apalagi untuk orang-orang yang seperti saya nih, backgroundnya bukan dari IT gitu. Sebuah perusahaan kan ketika baru start nih, baru memulai, kan nggak langsung mulus jalannya. Nah, itu banyak rintangannya yang mungkin kebanyakan orang nggak kuat mentalnya, dan akhirnya malah tumbang duluan sebelum waktunya gitu. Satu kata yang mewakili digital transformation adalah disrupsi. Jadi saya percaya tuh di dunia ini tuh untuk sebuah model bisnis itu sebenarnya sudah nggak ada yang baru gitu. Jadi semua lini yang namanya bisnis itu sudah ada sebenarnya. Nah, cuma memang dengan masuknya sentuhan teknologi digital di dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya akan mempersingkat dan mempercepat sebuah proses dalam satu perusahaan gitu. Nah, jadi fungsinya si startup digital yang berbasis digital ini adalah bagaimana mereka bisa menyatukan sebuah kultur tradisional menjadi lebih cepat, sehingga terjadi shifting di situ gitu. Dan itu yang mungkin banyak perusahaan konvensional yang terlalu kaku, mereka nggak sempat berpindah, dan akhirnya udah jatuh duluan gitu.
capital itu penting, tetapi bukan yang paling penting. So important but not the most important. Menurut saya itu adalah apakah satu perusahaan baru ini nih, yang tadi sifatnya adalah disruptor di sebuah bisnis yang udah usianya seratusan tahun gitu, ini memberikan solusi pasti yang sifatnya praktis gitu, sehingga bisnis yang tadinya berjalannya mungkin harus dikerjakannya hitungan hari, ini menjadi hitungan jam gitu. Itu yang perlu sih. Kalau menurut saya pesan-pesan buat teman-teman sebagai leader di sebuah startup lainnya adalah kalau ternyata kalian nggak bisa tidak growth di situasi ini gitu, mungkin boleh sedikit merefleksi apakah memang solusi yang ditawarkan itu memang betul-betul dibutuhkan masyarakat atau enggak gitu. Karena saya lihat juga banyak perusahaan-perusahaan startup lain yang tadinya melakukan sebenarnya ini modal bisnisnya, dan khusus di era COVID ini mereka berubah sedikit haluannya gitu. Jadi harus pinter-pinter melihat merefleksi perusahaannya, lebih dinamis lah, lebih nggak kaku gitu ya. Kalau memang harus ada yang dirubah.